Karena ini sifatnya masih latihan, Anda tidak perlu mengenali berbagai fitur yang lain dalam kendaraan, karena itu nanti akan bisa dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana mengendarai kendaraan atau bagaimana belajar kendaraan atau mobil, terutama untuk mobil sedan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mobil-mobil yang lain. Simak videonya berikut ini. Pertama adalah cara megang setir. Perhatikan posisi atau cara megang setir. Caranya seperti ini. Jadi tangan kiri selalu di sebelah kiri dan tangan kanan selalu sebelah kanan, seperti ini. Jangan sampai menyilang seperti ini ketika belok nanti misalnya, atau juga jangan sampai menyilang seperti ini. Jadi selalu usahakan tangan kiri di sebelah kiri, tangan kanan di sebelah kanan. Kalaupun nanti mau belok, caranya seperti ini. Kemudian diikuti, ini megang sini, ini langsung ke posisi semula. Jadi selalu tangan kita ini selalu rata seperti ini. Jadi kalaupun mau belok, langsung kita pegang seperti ini langsung di kanan. Demikian juga seterusnya. Begini. Itu caranya. Ini untuk menghindarkan ketika terjadi sesuatu, maka kita akan lebih mudah untuk refleks tangan kita ketika posisi kita selalu seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah posisi tempat duduk kita. Jangan terlalu maju ataupun jangan terlalu mundur. Ini terlalu mundur misalnya, atau terlalu maju seperti ini misalnya. Nah, usahakan kaki kita itu sedikit nekuk. Jangan terlalu lurus, jangan juga terlalu nekuk seperti ini. Usahakan sedikit nekuk saja seperti ini, biar mudah ketika kaki kita mau bergerak. Jadi intinya adalah buatlah duduk kita senyaman mungkin. Termasuk sandaran kita jangan terlalu tegak lurus, juga jangan terlalu rebah. Kira-kira ada kemiringan sekitar 10-15 derajat. Karena kalau terlalu tegak, maka bagian ini akan menekan kepala kita, kurang nyaman. Kalau terlalu rebah juga tidak nyaman. Jadi usahakan senyaman mungkin tempat pada saat kita duduk, itu kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah saat latihan. Saat latihan diusahakan pagi hari atau sore hari ketika cuaca cerah. Jangan latihan pada saat hujan. Karena apa? Karena kalau pada saat hujan, resiko akan lebih besar. Di samping itu adalah kita harus menghidupkan beberapa fitur kendaraan, misalnya wiper, kemudian AC dan sebagainya, yang tentu saja barangkali belum kita kuasai karena kita baru latihan. Oleh karena itu, untuk meminimkan resiko, maka cari suasana, cari waktu yang terang atau pagi atau sore hari. Kemudian yang keempat, cari tempat latihan yang luas, misalnya lapangan yang rata, yang tidak banyak orang, sehingga risiko akan bisa kita kurangi dengan cara kita mencari tempat yang luas, kemudian rata, datar begitu, sehingga risiko-risiko misalnya nabrak, kemudian ketemu dengan orang, nyenggol orang dan sebagainya, itu bisa kita hindari karena kita mencari tempat yang lapang atau yang luas tadi. Karena ingat, kita masih dalam taraf latihan. Kemudian yang kelima, pintu jendela kita buka saja. Karena kita latihan di suasana yang cerah, maka pintu jendela ini kita buka saja, biar udara bisa masuk sehingga kita tidak perlu menghidupkan AC karena panas di dalam kendaraan. Kemudian yang keenam, kenali posisi gas, kemudian rem dan kopling. Jadi kopling sebelah kiri, kemudian rem sebelah tengah, dan gas sebelah kanan. Ini penting untuk diingat-ingat, gas, rem, kopling. Kemudian yang ketujuh adalah operan gigi. Perhatikan di sini. Ini 1, kemudian 2 di bawah, 3, 4, 5,
ini posisi mundur ke belakang. Cara mengoperasikannya tentu dengan menekan kopling. Pada saat kita mau mengoperasikan ini, kita tekan kopling, ditekan kopling sampai penuh. Kemudian untuk satu ini kita geser ke kiri, kemudian kita tekan ke depan. Ini satu, lepas. Ini satu, ini tidak bebas, ini tidak bebas. Kalau posisi tengah seperti ini, dia bebas. Ini nol, ini nol. Posisinya di tengah, kemudian dia bebas kanan kiri. Ini nol. Jadi satu ke depan, kemudian dua kiri, mundur ke belakang. Ini dua. Kemudian tiga kiri, tengah, lepas, maju ke depan sambil menekan kopling. Kemudian 4 ke belakang lurus. Kemudian 5 ke depan, kanan, depan. Kemudian ke belakang 0. Perhatikan lagi, 1 2 3 4 5, kembali ke 0. Parkir ke belakang. Itu caranya. Dengan catatan kopling ditekan penuh. Yang ketujuh, karena ini sifatnya masih latihan, Anda tidak perlu mengenali berbagai fitur yang lain dalam kendaraan, karena itu nanti akan bisa dengan sendirinya ketika kalian sudah bisa mengendarai mobil ini dengan baik. Intinya adalah bagaimana kita belajar dulu, tidak dibingungkan dengan fitur-fitur yang lain. Yang penting yang pokok saja, karena kita baru tarafnya belajar. Itu yang paling penting. Kemudian yang ke-8, kunci kontak. Ini kunci kontak pada saat mobil dalam keadaan mati, biasanya pada posisi lock, mengunci. Kalau kita mau menghidupkan, maka caranya ini kita putar pada posisi on dulu. Pada posisi on, ini on. Jadi jangan langsung ke start. Usahakan berhenti saat pada posisi on, baru kemudian kita tekan kembali ke posisi start untuk menghidupkan. Dan penting untuk selalu diingat bahwa pada saat kita menstarter mobil, maka usahakan ini selalu dalam kondisi 0. Ini kondisi 0, tidak boleh dalam kondisi seperti ini atau seperti ini dalam gigi masuk, nggak boleh. Karena ketika tidak kita nolkan dan kemudian pada saat kita menghidupkan kita tidak menginjak kopling, maka mobil akan lari. Sekarang kita langsung coba. Langkah pertama, pastikan ini dalam kondisi 0, ini bebas 0. Kemudian yang kedua, starter kita on kan dulu, cukup di on kan dulu, jangan start, cukup on saja dulu, on. Kemudian jendela kita buka, cukup. Jendela kiri juga kita buka, ya cukup. Kemudian baru kita starter mobil. Nah, ini mobil sudah kita starter. Kemudian perhatikan lagi kita, kaki kanan kita nggak usah nekan gas, kita bebaskan saja. Kemudian kaki kiri tekan kopling, kaki kiri tekan kopling penuh. Kemudian ini gigi kita pindah ke 1 begini. Nah, kemudian dengan kaki kanan tidak perlu kita gas, kemudian kita angkat kaki kiri pelan-pelan sambil kita rasakan tenaga mobil, kemudian mobil mulai jalan. Nah, ini sambil kita rasakan mobil mulai jalan sekalipun tidak kita gas. Karena apa? Karena tempat kita tempat yang datar. Jadi kalau gigi 1 tanpa digas mobil sudah bisa berjalan. Ini masih kita agak sedikit kita tekan koplingnya. Kalau kita lepas dia akan nyelonong cepat. Nah, ini cepat ini. Oke, lakukan seperti ini di tempat yang datar sesering mungkin sebagai latihan biar Anda semakin familiar.
Untuk berhenti kita tidak perlu menekan rem karena tempat datar tadi. Kita cukup menekan kopling. Kemudian oper gigi ini kita tarik ke belakang, kita nolkan. Mobil sudah berhenti. Nah, lakukan hal seperti ini di tempat-tempat yang rata, yang luas tadi saya sampaikan, agar kalian terbiasa dulu, tidak usah belak-belok, nanti belak-belok di bagian berikutnya dari video ini. Demikian tadi tutorial untuk bagian pertama mengendarai mobil atau belajar mobil bagi pemula. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share.